Halo teman-teman. Halo. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Woro sudah mengizinkan kami untuk presentasi kali ini melalui online. Nah, di sini kami akan presentasi tentang apa sih yang usaha atau apa sih yang kami rencanakan tentang presentasi kali ini. Di sini ada presentasi kami yaitu Molu. Apa sih Molu? Nah, Molu itu singkatan dari Mochi Lotus yang artinya mochi ini dengan mempunyai varian rasa dengan rasa lotus. Nanti di slide-slide berikutnya kami akan membahas apa aja inovasi-inovasi yang kami lakukan atau yang sudah kami rencanakan untuk presentasi kami kali ini. Kali lanjut. Nah, di sini kami mempunyai 3 tim. Saya sendiri, Intan Dwi Desgita Purba sebagai founder, kemudian ada Damel Lestari sebagai keuangan, dan yang terakhir ada Alia Setiaki sebagai sosial media. Baik, apa sih tujuan atau visi misi dari usaha produk yang kami rencanakan kali ini? Nah, kita akan bahas mulai dari visi. Visi dari kelompok kami atau usaha kami yaitu membuat usaha ini diminati oleh banyak kalangan dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Seperti yang kita ketahui, mochi ini banyak banget disukai oleh kalangan mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, dengan peluang kali ini kami memikirkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara melihat peluang di masyarakat. Nah, kemudian ada misi dari kelompok kami atau produk yang kami rencanakan. Yang pertama yaitu menawarkan produk yang terjamin kualitasnya. Jadi kami di sini menggunakan bahan baku yang berkualitas, jadi otomatis produk yang kami tawarkan juga terjamin kualitasnya. Nah, di sini ada misi yang kedua yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi kami di sini mengutamakan kepuasan pelanggan agar pelanggan puas dengan produk kami sehingga juga pelanggan akan terus-menerus ketagihan untuk membeli produk kami. Yang ketiga yaitu menerapkan pelayanan yang baik. Boleh dilanjut lagi? Di sini kami akan bahas masalah apa aja sih masalah dalam produk yang kami rencanakan kali ini. Yang pertama yaitu produk tidak tahan lama dalam suhu ruang. Seperti yang kita tahu ya, pada umumnya mochi ini tidak tahan di suhu ruang. Jadi kalau misalnya dia di luar suhu ruang, dia itu akan mencair es krimnya yang di dalam itu. Nah, jadi ini termasuk masalah dari produk kami. Yang kedua yaitu persaingan pasar yang ketat. Seperti yang kita ketahui tadi, banyak kalangan yang menyukai mochi sehingga persaingan yang untuk penjualan mochi ini sungguh ketat ya, karena kita ketahui juga di Indomaret, di Alfamart atau di warung-warung terdekat itu menjual produk mochi. Jadi ini merupakan masalah dari kami yaitu persaingan pasar yang ketat. Nah, yang ketiga itu harga bahan baku yang tidak stabil. Jadi bisa jadi harga bahan baku ini melonjak naik, bisa jadi juga turun. Jadi kami memikirkan kalau ini termasuk masalah dari produk kami. Ya, jadi selanjutnya. Nah, di sini ada solusi. Kami menemukan solusi dari masalah yang sudah kami temukan dari slide sebelumnya tadi. Yang pertama yaitu menggunakan ice gel untuk menjaga produk tetap pada suhu dingin. Tadi kan kita ketahui produk kami ini tidak tahan di suhu ruang. Jadi solusinya kami itu membuat ice gel itu seperti ice yang ice yang dingin gitu. Jadi produk kami akan tetap dingin, tidak mencair. Nah, solusi yang kedua yaitu terdapat maksimal jarak dalam pengantaran produk. Jadi misalnya tadi kan jadi misalnya produk kami ini dalam 10 menit bisa mencair di suhu ruang, di suhu ruang. Jadi solusi kami di sini yaitu maksimal pengantaran jarak. Jadi kalau misalnya dalam 10 menit itu contoh jaraknya dalam waktu 2 kilo atau sekilo. Nah, jadi kalau misalnya di atas dari 2 kilo sekilo ini kami tidak melakukan pengantaran. Nah, yang ketiga yaitu jika harga bahan baku naik, kami akan mencari alternatif lain untuk bahan baku tersebut. Misal nih harga bahan baku kami naik, contoh ya saya ambil dari
bahan baku gula ya. Kami misalnya awalnya kami menggunakan produk gulaku. Nah, tapi suatu ketika produk gulaku ini naik harganya, kami mencari alternatif lain dengan cara mencari merek gula yang lebih murah tetapi kualitasnya tetap sama. Nah, itu solusi dari masalah yang tadi kami temukan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kenapa baru sekarang? Mochi pada umumnya mempunyai varian stroberi dan kaca merah, tetapi di sini kami melakukan inovasi yang unik dan kekinian sehingga menarik perhatian masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk ini. Di sini ada market size, di mana target pasar kami itu berada di kota Yogyakarta. Total penduduk di Yogyakarta itu ada sekitar 4.073.907 jiwa, dan total penduduk Kabupaten Sleman yang ada di sekitar kami itu ada 1.282.804 jiwa. Dan untuk target pasar kami itu ada 423.738. Di sini itu ada usia 10 tahun sampai 35 tahun, kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selanjutnya, kompetisi. Perbedaan usaha kami dengan kompetitor lain yaitu yang pertama, rasa yang berbeda dengan mochi pada umumnya. Kami memiliki produk yang memiliki rasa yang berbeda dengan produk-produk mochi lainnya, dan di kalangan sekarang ini banyak banget bisnis yang menggunakan usaha mochi. Jadi kami mempunyai inovasi tersendiri agar produk mochi kami ini dapat lebih unggul daripada produk-produk lainnya dengan menciptakan rasa yang berbeda dan unik juga. Dan yang kedua, cara mengonsumsinya yang berbeda. Mochi pada umumnya mungkin kalau mengonsumsi itu ya tinggal makan gitu. Kalau produk kami itu bisa dikonsumsi dengan cara menyelupkan mochi dengan ice cream yang sudah kami sediakan dan juga dengan saus lotus. Jadi dimakan. Jadi beda dengan cara konsumsi produk-produk lainnya. Dan yang terakhir itu ada rasa yang kekinian dari produk-produk lainnya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, next buat produknya di sini tuh di situ kan ada gambar yang di stack 3, itu tuh contoh ice cream mochi biasanya. Tapi kalau kita tuh pakai ice cream mochi tuh kayak bentuk love gitu, terus nanti di dalamnya tuh ada ice cream, terus nanti di dalam ice creamnya tuh ada selai lotusnya. Jadi harusnya beda daripada yang lain. Terus habis itu untuk produk yang keduanya di sini tuh kita pakai mochi yang kayak kecil-kecil gitu. Terus nanti kita bakal nyediain cheese sauce gitu buat nanti mochinya tuh didip di cream cheese-nya. Terus habis itu untuk modal bisnis di sini tuh kita pakai sistem pre-order. Nah, dengan ketentuan pengantaran produk itu jarak kurang dari 2 km, kita tuh bisa ngantar secara gratis. Cuman kalau misalkan lebih dari 2 km, kita pakai aplikasi pengantaran online. Dan untuk media promosinya, kita itu menggunakan Instagram, terus TikTok. Terus untuk biayanya, di sini tuh estimasi pendapatan kita per bulan itu 800.000, dan sedangkan harga jual kita per piece itu Rp8.000. Nah, baik, kesimpulannya dari kelompok kami, yaitu kami melakukan beberapa inovasi. Yang pertama, tadi mochinya itu mempunyai rasa yang berbeda ya, jelas. Karena kami di sini menggunakan rasa lotus, tidak menggunakan rasa yang pada umumnya kita ketahui, yaitu coklat atau strawberry, klepon ya kali ya. Klepon masih baru juga. Nah, itu inovasi yang pertama. Inovasi yang kedua, kami melakukan produk mochi ini dikonsumsi ini berbeda dari produk pada umumnya. Jadi mochi kami ini yang pertama ada produknya yang ditusuk. Jadi dia nanti itu bentukannya love tetapi ditusuk gitu. Kayak istilahnya kita makan bakso gitu, tapi ini berbeda. Ini bentukannya love gitu, ditusuk. Nah, inovasi yang ketiga yaitu kami juga mempunyai produk dia produk mochi ini kecil-kecil gitu, jadi istilahnya kayak apa ya, kayak bakso tapi yang dipisah dari sticknya gitu. Nah, nanti ini bulat, dia kecil-kecil. Kami juga punya seperti cheese atau saus
untuk dicelupin. Nah, jadi yang produk bulat-bulat kecil tadi itu dicelupin di saus yang sudah kami sediakan. Itu aja mungkin inovasi dari produk kami dan juga presentasi pada kelompok kami kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah Bu Waro. Dadah Bu Waro.